dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Katekese ini kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan, berbagi pengalaman dan saling meneguhkan. Semoga momen katekese ini menumbuhkan semangat baru bagi kita dan penuh cinta kasih dan menjadi tanda kelahiran Tuhan di tengah masyarakat. Kita setiap pasangan kita pasti ada kisah suka maupun duka seperti itu kan. Jadi boleh Bapak Ibu direnungkan terlebih dahulu apa itu kesukaannya, apa dukanya, nanti boleh di-sharingkan bersama. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada pasangannya boleh bersharing kepada pasangannya, yang sendiri yang boleh juga dan dia boleh dipikirkan dulu beberapa menit. Ya, kita udah berusaha, tetapi seperti ini juga hasilnya. Terus saya bilang, Pak, musimnya akan datang. Dari dulu kamu bilang musimnya akan datang. Tuh begininya akan datang. Terus saya bilang, ya inilah kehendak Tuhan, kita hanya bisa berusaha. Jadi gimana lah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Ya kita meminjam uang saudara. Syukurlah masih percaya saudara sama kami sehingga meminjamkan uang sama kami. Dan terima kasih. Tua membayangkan menikah itu kayaknya enak, cinta, penuh dengan bunga-bunga di rumah tangga. Ternyata setelah menjalani di awal-awal mungkin masih manis 1 tahun ya, masih manis, masih indah. Apa kata kita itu kata suami. Tapi setelah menjalani berjalan waktu, tahun demi tahun makin kelihatan. Ayat 18 sampai 25 berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Adalah sabda Tuhan. Syukur pada. Mungkin kita perjalanan menuju pernikahan yang bahagia. Tadi kita sudah mendengarkan mengenai bacaan dari kitab Kejadian ya, gitu. Dalam ayat tadi Tuhan mengajarkan bahwa setelah menikah suami dan istri dipanggil untuk hidup bersatu, bukan lagi sebagai 2 orang yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan yang saling mengasihi dan saling menopang. Bapak Ibu, mungkin dalam kenyataan dari pengalaman Bapak Ibu tadi yang sudah diseringkan, kita tahu bahwa prosesnya menjadi satu itu tidak mudah. Ada banyak hal yang mungkin menjadi tantangan. Mungkin tadi Ibu ini menceritakan tentang pengalamannya yang duka tadi. Ada juga yang mungkin cara pikir yang berbeda, kebiasaan yang masing-masing yang sangat sulit untuk diubah begitu. Dan bahkan ada pengaruh dari keluarga begitu. Maka pada hari ini kita merenungkan sejauh mana kita sudah menjadi satu bersama pasangan kita. Apakah apa yang harus kita lepaskan dan kita ubah sehingga pertanyaannya, apa makna menjadi satu bagi Bapak Ibu dalam kehidupan keluarga sekarang ini? Ya, maknanya menurut saya di dalam keluarga saya yaitu bahwa di dalam keluarga kami misalnya ada permasalahan atau sesuatu apapun itu, kami boleh berbagi dan dapat menyatukan satu pendapat, jadinya kami tetap satu sama lain. Belum stabil ekonominya, pemikirannya kan belum tentu dia mau menikah. Saya semua. Jadi selesai ibadah itu kami jarang langsung pulang. Menggosip lah dulu. Ya nggak ada lah kami gosip. Betul. 5 tahun sebelum melewati 5 tahun itu banyak. Saya sampai ingat tahun ketiga. Itu ada cobaan berat sekali. Dan itu bisa dilewati dan masuk tahun ke hati dari kedua belah pihak. Kita semua sedang belajar dari aku menjadi kita begitu. Tetapi juga janji di hadapan Tuhan yang memberikan rahmat-Nya agar kita kuat dalam menghadapi setiap tantangan.
seperti Bapak tadi ikut dalam seksi apa ya, sekretaris begitu. Mungkin jika ada pertemuan lingkungan, Bapak Ibu boleh aktif di lingkungan begitu. Kasih yang agape atau kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tumbuh dari dalam lubuk hati yang terdalam. Dan sering Bapak Ibu juga, ini juga menegaskan pentingnya sebuah komunikasi yang jujur, kerendahan hati dan komitmen untuk terus bertumbuh dalam iman, baik secara pribadi maupun secara bersama. Untuk itu Bapak Ibu diingatkan bahwa kasih sejati tidak berkembang tanpa usaha, dan bahwa dalam setiap tantangan Tuhan hadir melalui rahmat sakramen perkawinan. Seperti yang kita dengar tadi dalam bacaan tadi, kalau saya tidak salah ayat 23 menegaskan bahwa inilah dia, daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Karena itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk menyatu dengan istrinya. Jadi Bapak Ibu didorong untuk mengambil langkah yang nyata sesuai dengan situasi masing-masing, seperti membangun kebiasaan doa bersama, mengampuni lebih cepat, melayani dalam hal kecil setiap hari, serta lebih aktif dalam komunitas gereja. Semua ini merupakan wujud nyata dari perjalanan kita yang sejati, sebuah keluarga yang berakar dari kasih Kristus dan siap menjadi tanda kasih Allah di tengah dunia. Sekian kesimpulannya. Seperti seorang bapak ya, bapak baru boleh cepat-cepat itu salah istrinya, ayo dan maaf. Kalau ibu susah pak, dari ujungnya seminggu 2 minggu belum tentu diampuni. Saya kembalikan kepada ibu Pak. Terima kasih atas kesempatan. Baik, mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin menjawab bagaimana supaya bisa mengampuni bapak atau suaminya itu lebih cepat. Seperti bapak. Oh, berarti ya. Sebenarnya tadi kembali karena kita bersandar pada kita orang Kristen yang saling mengampuni. Cuma kata tadi yang ibu lebih susah. Jujur ya, ibu susah karena ibu pakai hati, kalau pakai pikiran, pakai logika, ibu pakai perasaan halus banget. Cuman kalau saya pribadi di rumah, kadang saya lebih kalau lagi tidak cocok, diam dulu sebentar. Ada sampai 1-2 hari. Tapi tidak supaya tidak terjadi keributan, saya juga dan 2 hari tersebut koreksi diri, dan kedua tadi katanya mengampuni, memaafkan. Kalau saya teruskan seperti ini, Ibu susah mengampuni. Justru ibu-ibu itu paling gampang mengampuni karena hatinya sangat lembut. Tergantung bapaknya buat kesalahan apa. Kita lihat poinnya, kesalahan apa yang dibuat. Layakkah sejamin bisa diampuni? Belum tentu. Jadi kita jangan prioritaskan mengampuni dulu. Kita lihat kira-kira kesalahannya bisa nggak kita tolerir. Kan gitu. Paling gampang ambil hati ibu-ibu ketika marah. Bantuan tuh cuci piring, apalagi rumah itu. Jemuri aja pakaian kalau nggak langsung dulu. Nggak banyak yang diminta, betul apa enggak? Iya, jangan semakin dicueki, tapi cobalah semakin ikut peran dalam keluarga. Seperti Kita ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa yang nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, syukur limpah kami haturkan kembali kepadamu karena atas cinta kasih Allah di